Ungkapan kalimat petunjuk. Kalimat petunjuk. Apa itu kalimat petunjuk? Kalimat petunjuk bertujuan untuk menjelaskan tentang cara melakukan sesuatu. Nah, sekarang teman-teman, kita lihat bersama-sama teks percakapan antara Nina dan Ibu. Kata Nina, "Ibu, bolehkah Nina yang membersihkan meja ini?" Kata Ibu, "Iya nak, angkatlah vas bunga dari meja terlebih dahulu. Lalu bersihkan meja dengan lap basah." Kata Nina, "Di mana Ibu menyimpan lapnya?" Kata Ibu, "Lap basahnya sudah Ibu siapkan di dapur, nak." Kata Nina, "Baik, Bu." Manakah yang merupakan kalimat petunjuk dalam teks percakapan antara Nina dan Ibu? Jika teman-teman perhatikan di dalam kotak yang bergaris merah, itu merupakan kalimat petunjuk yang menjelaskan kepada Nina cara mengelap meja dengan benar. Ya, di sini ada penjelasannya lagi. Ibu mengucapkan kalimat petunjuk yang menjelaskan cara mengelap meja kepada Nina. Selanjutnya, perhatikan contoh soal berikut. Berilah tanda centang pada kalimat yang merupakan ungkapan petunjuk atau kalimat petunjuk. Kalimat yang pertama, "Cucilah tanganmu setelah memegang hewan peliharaan." Ya, ini merupakan kalimat ungkapan petunjuk. Ya, di sini kita dijelaskan atau kita diminta untuk mencuci tangan setelah kita memegang hewan peliharaan supaya tangan kita tidak kotor. Dan yang kedua, buanglah sampah di tempat sampah. Ya, ini merupakan ungkapan petunjuk atau kalimat petunjuk juga yang menjelaskan kepada kita untuk selalu membuang sampah pada tempatnya. Kalimat yang ketiga, Nina merapikan mainan setelah bermain. Kalimat yang ketiga bukan merupakan kalimat petunjuk atau ungkapan petunjuk, karena di sini adalah merupakan aturan ketika kita bermain. Dan kalimat yang keempat, bersihkan vas bunga dengan hati-hati. Ini juga bukan ungkapan petunjuk atau kalimat petunjuk ya teman-teman. Pada kalimat yang keempat merupakan kalimat perintah. Selanjutnya perhatikan ketiga gambar berikut. Dan teman-teman perhatikan ketiga kalimat berikut ini. Yang pertama, bersihkan tempat tidur dari debu. Yang kedua, lipatlah selimut dengan rapi. Dan yang ketiga, setelah itu rapikan sprei dan bantal. Pertanyaannya, hubungkan dengan garis gambar dengan kalimat petunjuk yang tepat. Kata yang pertama atau kalimat yang pertama, bersihkan tempat tidur dari debu. Kita cari nih teman-teman dari ketiga gambar yang berada di sebelah kiri kita. Manakah yang merupakan gambar yang tepat untuk kalimat yang pertama? Wah, ternyata ada berada di gambar yang ketiga. Selanjutnya, lipatlah selimut dengan rapi. Atau, setelah itu, rapikan sprei dan bantal. Ya, yang kedua adalah setelah itu, rapikan sprei dan bantal. Yang mana nih yang merupakan gambarnya yang tepat? Wah, ternyata berada di gambar yang pertama. Dan yang terakhir, lipatlah selimut dengan rapi berada di gambar yang kedua. Ya, jadi ini adalah gambar dan kalimat yang tepat yang sesuai dengan kalimat petunjuk. Selanjutnya, isilah dengan kata yang tepat. Dan di sini ada kata bantu teman-teman. Ada sapu lidi, keranjang sampah, sabun cuci piring, dan kemoceng. Bagian A, gunakan titik-titik untuk mencuci piring. Yang manakah kata bantu yang tepat untuk mengisi jawaban pada bagian A? Ya, jawaban yang tepat adalah sabun cuci piring. Gunakan sabun cuci piring untuk mencuci piring. Sekarang kita ke bagian B.
Bersihkan debu jendela menggunakan titik-titik. Nah, kata bantunya tersisa 3 juga nih teman-teman. Ada sapu lidi, keranjang sampah, dan kemoceng. Ya, jawaban yang tepat adalah kemoceng. Bersihkan debu jendela menggunakan kemoceng. Bagian C, masukkan sampah ke dalam titik-titik-titik. Kata bantunya tersisa 2, ada sapu lidi dan keranjang sampah. Manakah dari kedua kata bantu ini? Ya, jawabannya adalah keranjang sampah. Masukkan sampah ke dalam keranjang sampah. Dan yang terakhir, bagian D, sapulah halaman rumah menggunakan sapu lidi. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Ya, perhatikan kata yang pertama ada kata lap, kaca, menggunakan, basah, bersihkan. Susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat petunjuk. Ayo nih, dari kata-kata acak tadi, kita menyusunnya menjadi sebuah kalimat petunjuk. Yang pertama, bersihkan kaca, menggunakan, lap, basah. Ya. Jadi dari kata-kata acak tadi menjadi sebuah kalimat petunjuk, bersihkan kaca menggunakan lap. Sekarang kita akan belajar atau kita akan mengetahui bersama-sama tentang kalimat tanggapan. Tadi kita sudah belajar tentang kalimat petunjuk. Sekarang kita akan belajar bersama-sama tentang kalimat tanggapan. Apa itu kalimat tanggapan? Kalimat tanggapan bertujuan memberikan respon atau jawaban terhadap sesuatu atau informasi yang diterima. Perhatikan percakapan antara Deli dan juga Lani. Kata Deli, "Lani, bagaimana cara bermain lompat garis?" Jawab Lani, "Mudah, Del. Mula-mula, buatlah 2 garis yang disusun sejajar. Lompatilah kedua garis tersebut. Jika berhasil, pindahkan garis kedua ke jarak yang lebih jauh." Jawab Deli, "Baiklah Lani, terima kasih atas petunjuknya." Manakah yang merupakan kalimat tanggapan dari percakapan antara Deli dan Lani? Ya, teman-teman, perhatikan kotak yang bergaris warna coklat. Di dalamnya ada kata, "Terima kasih atas petunjuknya." Deli menanggapi petunjuk Lani dengan mengucapkan terima kasih. Lengkapilah percakapan di bawah ini antara Nina dan Bu Guru. Kata Nina, "Bagaimana cara memainkan angklung, Bu?" Kata Bu Guru, "Mudah, Nina. Peganglah bagian atas angklung dengan tangan kirimu, lalu goyangkan bagian bawah angklung dengan tangan kananmu." Kata Nina, "Wah, ternyata mudah, titik-titik Bu Guru." Jawab Bu Guru titik-titik Nina. Nah, sekarang kita akan mengisinya dengan kalimat tanggapan. Di sini Nina, "Wah, ternyata mudah. Terima kasih atas petunjuknya, Bu Guru." Jawab Bu Guru, "Sama-sama, Nina." Ya, selanjutnya perhatikan lagi nih teman-teman, ada teks percakapan antara Nina dan juga Ibu. Kata Nina, "Lemari pakaianku sudah berantakan, Bu." Kata Ibu, "Betul, Nina. Ayo, rapikan lemari pakaianmu." Kata Nina, "Bagaimana cara merapikannya, Bu?" Kata Ibu, "Pertama, pisahkan pakaian sesuai jenisnya." Kata Nina, "Baik, Bu. Lalu apa lagi?" Kata Ibu, "Lipatlah pakaian dengan rapi. Letakkan jenis pakaian yang sama di tempat yang sama." Kata Nina, "Baiklah, sekarang aku mengerti.
Terima kasih, Bu. Aku akan merapikan lemariku sekarang. Tunjukkan kalimat petunjuk dan kalimat tanggapan dari teks percakapan antara Nina dan Ibu. Nah, di sini pada bagian merah atau nanti ada kotak merah, yaitu merupakan kalimat petunjuk. Nah, kita cari dulu nih teman-teman yang merupakan kalimat petunjuk. Ya, di sini kalimat petunjuk pertama ada bagian kata ibu. Pertama, pisahkan pakaian sesuai jenisnya. Lalu, apakah ada lagi teman-teman? Ya, tentu saja ada lagi kalimat petunjuknya. Yang kedua, lipatlah pakaian dengan rapi. Letakkan jenis pakaian yang sama di tempat yang sama. Itu adalah kedua merupakan kalimat petunjuk. Selanjutnya kita akan mencari kalimat tanggapan yang diberi kotak bergaris berwarna biru. Yang pertama, kalimat tanggapannya adalah terima kasih, Bu. Lalu yang kedua, aku akan merapikan lemariku sekarang. Teman-teman, perhatikan ketiga gambar berikut. Kita diminta untuk mengurutkan gambar untuk menjadi sebuah petunjuk mencuci pakaian dengan benar. Nomor 1 berada di kotak yang kedua atau gambar yang kedua. Isi air dan juga deterjen dalam baskom. Dan yang kedua, kita mencuci pakaian kita dengan cara mengucek ya. Dan yang ketiga, kita menjemur pakaian yang sudah kita cuci.